warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ke channel Semanggi University. Kali ini kita akan bedah buku yang berjudul Atomic Habits. Nah, penasaran kan gimana isi dari bukunya? Tapi sebelum itu kita kenalin dulu ya. Saya Ulima sebagai moderator kali ini dan rekan saya. Saya Slamet Riyadi dari divisi logistik. Oke, Dan saya Dwiki dari divisi akun eksekutif di Surabaya. Oke, nah jadi spill dikit nih isi dari buku Atomic Habit. Itu intinya gimana kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita akan bertukar pikiran di sini. Oke, sebelum kita lanjut, Ulima pengen tahu nih menurutnya Pak Slamet. Tadi kan udah bilang ya kalau kebiasaan-kebiasaan kecil menghasilkan sesuatu hal yang besar. Nah, kebiasaan sendiri menurutnya Pak Slamet itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya kebiasaan itu serangkaian kumpulan atau perilaku yang diulang terus-menerus dengan dari sikap seseorang tersebut. Jadi diulang terus kebiasaan, diulang-ulang ini kebiasaan. Oke, kalau dari Mas Dwiki sendiri? Ya, sama. Jadi perilaku dari seseorang yang diulang secara terus-menerus. Oke, sama ya. Nah, menurutnya Mas Dwiki dulu deh. Kira-kira kebiasaan yang diulang-ulang secara terus-menerus itu menghasilkan sesuatu atau enggak sih sebenarnya? Pastinya ya. Jadi kalau menurut saya itu kebiasaan atau perilaku yang terus-menerus diulang-ulang itu menghasilkan sesuatu. Jadi contoh misalnya saya ini memiliki kebiasaan untuk bangun pagi. Bangun pagi. Bangun pagi. Iya, Bangun oke. pagi itu terbiasa bangun pagi di jam 7:30 pagi. Ya. Karena masuk kantor kan jam 8:30. Jadi saya memiliki kebiasaan bangun 7:30 pagi itu baik sampai hari Minggu pun itu terbiasa untuk tetap bangun 7:30 meskipun libur. Oke. Nah, ada juga nih misal kayak kebiasaan setiap harinya Pak Slamet mungkin olahraga ya kan yang saya tahu. Jadi sekarang badannya bisa lebih sehat, awet muda kayak gini. Oke. Jadi kayak di buku ini 1% kebiasaan baik kalau misalnya diulang secara terus-menerus, kita akan meningkat 37 lebih baik setiap tahunnya. Begitu pula sebaliknya. Daripada tidak ya. Benar. Jadi kecil itu. benar. Jadi sebenarnya hal-hal kecil itu biasanya punya dampak yang besar nantinya. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya kita setiap hari melakukan 1% kebiasaan buruk dan itu diulang setiap hari, pastinya kita akan jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Benar. Kayak itu ya Kak ya, kan menunda pekerjaan. Nah, dikerjakan Oke. saja gitu kan. Oke, Tinggal benar. ada satu ini nih kerjaan mungkin di jam-jam krusial, mungkin jam pulang kerja mungkin. Mungkin ada salah satu mungkin pekerjaan ini bisa dikerjakan besok sih. Benar. Ini bisa, tapi nanti kalau diulang besok tambah numpuk kerjaannya gitu loh. Oke, benar juga. Ada juga sih. Tapi menurutnya Pak Slamet nih, kenapa sih kok kita bisa susah dalam membangun kebiasaan baik itu? Karena kalau dari versi saya, saya itu ada penolakan. Benar. Alah besok dari diri saya kan, alah besok aja nggak apa-apa gitu kan. Iya. Penolakan. Dicoba 1 hari, oh nggak apa-apa. Tapi dampaknya juga besoknya diulang lagi, nggak apa-apa, itu akhirnya males. Malas itu kebiasaan yang buruk gitu kan. Iya, oke. Kalau dari Mas Dwiki, kenapa sih kok kita bisa susah dalam membangun kebiasaan yang baik? Ya, jadi membangun kebiasaan yang baik itu kadang-kadang nggak susah. Contoh yang kayak tadi saya bilang bangun pagi seperti itu. Aduh, jam masuk 8:30, nanti aja lah bangunnya jam 8:04. Iya. Udah 8:04, aduh masih ngantuk, ntar lah jam 8 gitu misalnya. Dinego ya dirinya ya. Nego sama diri sendiri terus. Iya kan? Akhirnya telat. Benar. Jadi kebiasaan itu harus kita sendiri yang maksa gitu. Kita sendiri yang maksa biar nanti nggak telat gitu kalau biasanya tentang bangun pagi itu tadi. Oke. Tapi pernah nggak sih punya pengalaman yang misal sekarang didapetin itu hasil dari membangun kebiasaan dari yang sebelum-sebelumnya? Contoh kayak yang tadi tuh Pak Slamet badannya sehat karena sebelum-sebelumnya rajin olahraga. Nah, kalau Mas Dwiki sendiri mungkin? Waktu di pekerjaan itu kebiasaan untuk
intinya yang bukan intinya yang minimal aja lah ketemu klien kita males buat lepas jaket. Simple ya Mas, sepele Itu sepele kan. Kita kan ada aku apalagi bawa tas ransel itu pakai jaket ribet ya Mas. ribet gitu loh. Ketemu customer juga paling cuma berdiri bentar doang kasih penawaran habis itu pulang. Tapi kan Kesannya nggak ada ya. kita harus memiliki kebiasaan, ayolah nggak usah males, nggak boleh males lepas jaket yang rapi gitu kan, yang wangi gitu kan. Ya itu harus mulai dari situ, kita harus tetap membiasakan diri buat ketemu klien harus lepas jaket. Oke, akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan baik itu menghasilkan klien jadi senang ketemunya, interest juga dengan produk First yang impression. ditawarkan, benar, first impressionnya jadi baik kayak gitu. Sama seperti yang ada di buku ini, kita bahas sedikit juga ya. Jadi di buku ini tuh bilang kalau yang orang biasa mukul batu itu loh, mukul batu yang jadi kecil-kecil. Nah itu kan kayak 1 pukulan, 2 pukulan, bahkan sampai 900 pukulan mungkin kayak kurang terlihat ya hasilnya. Tapi ketika pukulan ke 1000 itu langsung pecah batunya. Jadi intinya sebenarnya bukan karena pukulan ke 1000 tersebut yang menyebabkan batu itu pecah, tapi karena pukulan yang dibuat Konsisten, sebanyak ya. itu, benar, sekonsisten itu. Jadi mungkin kita bisa mulai membiasakan hal-hal baik setiap harinya, walaupun itu nggak mudah ya, walaupun itu nggak mudah, tapi mungkin harus bisa lah ya. Karena nanti nilai juga akan datang dengan sendirinya. Mungkin ada tambahan dari Pak Slamet? Tambahannya apa ya kalau ini? Kalau menurut saya buku ini bagus banget. Nah, ya ini kita akan bahas bab nggak terlalu jauh-jauh. Benar, dulu, kan. bab 1 Kita bab dulu. 1 dulu, makanya nggak terlalu jauh sampai Iya. satu buku ini full. Karena proses belajar itu nggak langsung langsung satu. Betul. Ini sampai 300 lembar ini. Benar, banyak ya, Pak, ya. Benar. Kita Iya. bahas di next. Nah, next bagaimana saya? Oke. Bab 1 dulu ada coba nanti dilihat di sini ada poin-poinnya kan. Nanti kita bahasnya. Ya ini bab 1 dulu. Iya. Nanti kan ada poin-poinnya nanti. Gimana intinya atom-atom itu akan menghasilkan benar. molekul-molekul sama kayak kebiasaan-kebiasaan gitu. Contohnya dari diri saya sih kalau untuk baca buku aja sih masih banyak enggaknya lah maksudnya. Iya, sama. Males lah. Males, Banyak punya buku apa? Sibuk ya sama yang Sibuk, lain, gitu, di benar. rumah kalau itu sama keluarga ada tambah sibuk kayak kan. Nanti akhirnya malam ngantuk ya Itu. gitu. Benar. Sama mumpung ingat juga nih Pak, jadi di buku ini tuh kayak ada 2 orang pemenang sama yang kalah lah ya istilahnya. Mereka sama-sama pasti mengharapkan hasil yang baik. Baik. Tapi yang membuat mereka berbeda apa coba? Cara, bener. Cara yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang Kebiasaan. dilakukan pasti kan beda. Orang yang benar-benar menang sama yang kalah kayak gitu. Oke, jadi tentang buku ini menurutnya Pak Slamet kesimpulannya apa nih untuk bab 1? Kesimpulannya kalau menurut saya untuk habit kan kebiasaan. Kalau atom habit itu kebiasaan yang kecil nanti diulang-ulang secara konsisten membentuk kebiasaan besar. Nah kita berfokus pada jangan perubahan yang langsung besar gitu kan. Perubahan dari yang kecil nanti per hari sampai kita kurang lebih setahun lah nanti kelihatannya dari per tahunnya itu. Nanti kita lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Nanti nggak langsung ini langsung kelihatan nih perubahannya, nggak seperti itu. Perubahannya kurang lebih 365 hari atau 1 tahun itu baru bisa dilihat dampaknya gitu loh. Oke, sudah Gitu. cukup itu aja Pak Slamet. Mungkin menurut Mas Ya, kalau Mas Kalau Juji? menurut saya ya perubahan itu misal dibangun ya, bangun pagi itu paling enggak kita pupuk paling enggak 7:30, kita target 7:30 ya. Berarti kita kalau misalnya 7:30 berat ya kita 7:30 kurang dikit lah. dikit, jadi 7:30 kurang maksudnya 7:25. Nah 7:25 kita latihan di 7:25. Nanti kalau sudah bisa 7:25 kita di 7:20, jadi semakin pagi. Itu yang dimaksud yang 1% lebih baik Lebih baik, kebiasaan benar. setiap harinya. Kalau saya sendiri kebiasaan yang dimaksud dari buku ini juga itu intinya kalau kita punya sesuatu tujuan itu fokusnya
itu kalau bisa pada sistem, bukan pada tujuannya. Contoh nih, misal contoh pengen kulit bagus, badan bagus, kan pastinya Cewek, butuh ya. Pastinya kan butuh kayak perawatan, terus makan makanan sehat, olahraga mungkin ya. Nah, itu nggak bisa nih kayak dilakuin cuma 1 bulan 2 bulan aja udah kelihatan hasilnya, kan nggak mungkin tuh. Pasti butuh waktu beberapa bulan. Nah, kadang orang-orang itu kayak 1 bulan 2 bulan, kok kayaknya kok nggak langsung ya, kok kayaknya nggak mulus-mulus ya wajahku. Nah, itu terus diganti tujuannya, padahal itu salah. Yang harus kita benahi adalah sistemnya. Gimana ya caranya aku bisa setiap harinya itu melakukan hal baik biar goals itu tadi tercapai seperti itu. Karena kalau saya tuh pernah dengar pernah dengar kalimat good things take time. Jadi sesuatu yang baik itu pasti butuh yang namanya waktu. Jadi memang kebiasaan itu penting banget buat hasil yang kita inginkan. Ada tambahan? Sudah nggak ada. Nanti bisa kita lanjut ke bab selanjutnya di video selanjutnya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.